Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tutahhirul quluba minal ghishil la'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-siddiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi terdapat banyak bahasan tentang silaturahmi sesama muslim, baik dengan bahasa yang tegas maupun dengan bahasa yang dipahami dari teks-teks agama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 misalnya, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah. Semoga engkau mendapat rahmat darinya. Ayat ini merupakan penegasan perintah untuk mendamaikan kaum muslimin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi pertentangan atau perselisihan. Tetapi sebelum terjadi persengketaan, Islam telah memberikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya persengketaan tersebut. Di antaranya adalah larangan saling mengolok-olok dan mencela orang lain, larangan panggil-memanggil dengan gelar yang tidak baik, dilarang menggunjing, dan dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sebagai ayat lanjutan yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minkum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah ada suatu kaum yang mengolok-olok, yang menjelek-jelek orang lain. Bisa jadi orang yang kita jelek-jelekkan itu lebih baik dari kita. Janganlah ada di antara kita yang mencela diri kita sendiri dengan perangai yang buruk. Dan seburuk-buruk sifat adalah sifat fasik setelah keimanan. Karena itu, barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Hamba Allah yang mulia. Selanjutnya Allah melanjutkan ayat tersebut dengan bunyi, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka yang ada. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengubat sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hamba Allah yang mulia, dalam beberapa hadis Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana seharusnya antara sesama muslim bersikap. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah yang tidak menyakiti muslim lainnya, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Di samping itu, terdapat juga perintah Rasul yang mengandung tuntutan untuk saling mengasihi, bukan hanya
Dalam hadis yang lain terdapat juga perintah Rasul yang mengandung tuntutan untuk saling mengasihi, bukan hanya sesama muslim tetapi sesama seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nabi bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang yang mengasihi akan disayangi Tuhan. Kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan di atas tujuannya adalah mendorong muslim untuk mempererat tali silaturahmi, merajut ukhuwah Islamiyah. Karena ini merupakan bagian yang paling penting dalam ajaran Islam. Persoalan ukhuwah Islamiyah perlu kita angkat kembali, bahkan senantiasa harus kita bahas. Karena dalam pergaulan sehari-hari, sering sekali karena tidak sepaham dengan kawan sejabat, berbeda pandangan di kampung, dan juga mungkin berbeda dalam memahami ajaran agama, membuat kita kadang-kadang harus putus silaturahmi antara satu dan lainnya. Padahal Nabi menggambarkan hubungan sesama muslim itu diibaratkan sebagai bangunan yang saling mengikat. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Tetapi dalam kenyataannya sekarang, gara-gara persoalan yang kecil, beda cara berpikir dengan teman, beda tujuan yang ingin dicapai, berbeda dalam memahami ajaran agama, membuat kita harus memutuskan silaturahmi, dan ujung-ujungnya saling mencaci, memaki dengan beragam bahasa yang kotor. Lebih menyedihkan lagi, karena kurang suka pada seseorang, kita tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, bahkan kita gembar-gemborkan di khalayak ramai melalui media sosial dan berbagai media yang ada sekarang. Padahal itu semua merupakan perbuatan yang dilarang, dan di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita melarang mengupat, menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang-orang yang mencari kesalahan pada dirinya daripada mencari-cari aib pada orang lain. Hamba Allah yang mulia, di antara ajaran Islam adalah lembut sesama muslim. Rasulullah SAW telah mendidik para sahabat dengan cara yang paling baik, sehingga terbentuk suatu komunitas yang paling bagus dalam sejarah kehidupan umat. Rasul telah mempertontonkan bagaimana akhlaknya di hadapan para sahabat. Dia sangat lembut dengan para sahabat. Dalam setiap tutur katanya tidak pernah keluar kata-kata yang kotor, dan beliau sangat tegas terhadap kaum musyrikin dalam kondisi